Kemarin baru saja terjadi tindakan intoleransi di Kota Bekasi. Baru-baru ini menurut surat kabar tanggal 22 September 2024 terjadi lagi sebuah tindakan intoleransi terhadap sekolah Kristen yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sekarang aku tanya dulu sama kalian. Kenapa sih kalian itu terinspirasi dengan kejadian di Tangerang Selatan? Kok terinspirasi kali kalian dengan ketua RT yang memprovokasi warga dan juga mengintimidasi masyarakat atau mahasiswa yang sedang melakukan doa? Apa enggak ada inspirasi yang lebih baik dari itu? Memang betul Tangerang Selatan dan Sulawesi Selatan sama-sama selatan, tapi kan itu cukup jauh. Kok bisa nyampe penyakit bapak itu sama kalian? Katakanlah kalau dari Tangerang Selatan ke Bekasi jaraknya 1 jam, ya masih bisa lah dikatakan kena penyakit itu karena dekat jaraknya. Ini jauh Tangerang Selatan ke Sulawesi Selatan. Enggak cukup sekali 2 kali naik angkot, naik pesawat. Tapi heran aku nyampe juga penyakit intoleransi juga ke Sulawesi Selatan. Jadi begini ya, aku bilang sama kalian, mari kita lihat dulu video berikut ya, supaya kita tidak tersesat informasi, oke? Di tempat 100% muslim, ada di sini non-muslim begini saja. 1%, 2% silakan. Ini dia ada. Siapa yang mau disekolahkan di sini? Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengan pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, udah kalian simak, udah kalian tonton kan, ya, mengenai tindakan intoleransi ya yang dilakukan oleh masyarakat dan juga ingat ini masyarakat dan juga ya anggota dewan yang ada di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kalau kukatakan ini tidak bisa dibiarkan ya, karena apa? Ini sangat menyalahi ya azas Pancasila. Kubilang sama kalian ya, apa dasarnya rupanya kalian itu menolak pembangunan sekolah Gamaliel itu? Apa karena dasarnya suka dan tidak suka? Apa karena dasarnya itu kalian mayoritas mereka minoritas? Kalian katakan apa? Kami tidak suka ada sekolah Kristen di sini karena di sini tidak ada yang beragama Kristen. Jadi untuk apa dibangun? Menurut data, aku bilang sama kalian ya, menurut data, menurut statistik 4% ada di situ beragama Kristen di Kota Parepare. Jangan bilang nggak ada, ya. Tidak mungkin ada statistik kalau tidak ada orangnya. Jadi jangan kalian bilang yayasan itu tidak ada fungsinya. Kenapa kalian takut dengan isu kristenisasi? Iya. Siapa sih yang memotori kalian? Aku tidak menuduh ya. Aku tidak menuduh semua forum sama, semua front sama, semua asosiasi sama, semua grup sama. Tidak. Tapi kadangkala forum, front titik, asosiasi titik, organisasi ya, massa, ya ormas ya yang mengatasnamakan keagamaan, itu mereka memperalat masyarakat supaya apa? Supaya mereka boleh melampiaskan kebencian mereka terhadap kaum-kaum minoritas. Ini hati-hati, masyarakat juga harus jeli. Jangan kalian itu karena masyarakat gampang dibodoh-bodohi, karena masyarakat ya gampang terprovokasi, maka kalian mengambil tindakan-tindakan yang betul-betul tidak mencerminkan Pancasila. Sekarang begini, sekolah tersebut kan sudah ada izinnya. Sekolah tersebut tidak menyalahi aturan. Ya semua izin yang berkaitan tentang pendirian sekolah mereka sudah punya. Ya apa masalahnya? Karena dasar suka tidak suka saja kan. Jadi jangan kalian berkata bahwasanya karena di sini mayoritas maka tidak boleh dibangun sekolah Kristen di sini.
Ya kalian katakan tidak ada orang Kristen di kota Parepare. Ku bilang sama kalian ada 4% orang Kristen di kota Parepare. Itu dia. Jadi kalian jangan ya seringkali isu-isu bohong ya dilempar ke masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat terpancing, terprovokasi sehingga tujuan dari orang-orang tertentu itu tercapai. Gitu loh. Kalian tinggal di mana? Kalian tinggal di NKRI. Kalau begitu kalian itu sudah menyalahi aturan. Kalian itu kalau dasarnya suka tidak suka berarti kalian itu sudah masyarakat ya, kalian itu sudah menjadi kelompok yang anti dengan Pancasila. Ya, ingat itu keadilan sosial bagi seluruh bangsa, seluruh rakyat Indonesia. Nggak adil kalian. Mentang-mentang kalian lebih banyak di sana, maka kalian bersikap semena-mena terhadap orang yang jumlahnya lebih sedikit dari kalian. Gitu loh. Ini pun juga berlaku kepada daerah yang mayoritas Kristen. Ya, tidak boleh masyarakat yang mayoritas Kristen bertindak semena-mena terhadap orang, terhadap masyarakat ya yang ya bisa dikatakan minoritas dari segi agama. Gitu. Ya, makanya di daerah-daerah kantong-kantong Kristen seperti Papua, Maluku, di daerah NTT tidak pernah ada namanya penolakan terhadap sekolah Islam berdiri. Tidak ada. Aku kasih dulu contoh sama kalian ya. Ya, kalau jalan kalian dari daerah Riau ya ke daerah Sumatera Utara, mulai dari Gunung Tua sampai ke Tarutung sampai juga ke daerah Toba sana yang bisa dikatakan mayoritas Kristen, kalian akan dengan sangat gampang menjumpai banyak sekali yayasan-yayasan sekolah Islam. Itu makanya kami orang di Sumatera Utara sangat menghargai perbedaan. Bagi kami mereka saudara kami, bagi mereka kami saudara mereka. Bukan karena kami berbeda akidah itu menjadi alasan kami untuk membenci mereka. Tidak. Begitu juga terjadi di Papua, begitu juga terjadi di Bali, begitu juga terjadi di Sumatera Selatan, begitu juga terjadi di daerah di seluruh tempat kalau bisa ku bilang di Indonesia ini. Jadi jangan kotori Indonesia dengan sikap-sikap kalian yang terlalu membenci dengan orang yang tidak seakidah dengan kalian. Ya, cita-cita dari Yayasan Gamaliel itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Ya, kenapa? Kalian takut dengan isu kristenisasi. Siapa yang menghembuskan isu itu rupanya? Ada buktinya tidak? Gitu loh. Kalau memang ada buktinya sekarang, ya caranya bukan dengan memaksa untuk menutup sekolah tersebut. Kalau memang ada praktek-praktek kristenisasi, bawa ke kantor polisi. Gitu loh, ya. Bawa, berarti dia sedang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seperti itu. Gitu, ini jangan seenak kalian aja. Kemarin baru terjadi di Bekasi, sekarang terjadi lagi di daerah kota Parepare. Coba bayangkan kalian dulu, ya. Coba kalian tarik dulu itu ke dalam diri kalian, ya. Tarik dulu ke dalam diri kalian. Kalau misalnya kalian cari hidup, cari makan, tinggal di daerah yang mayoritas bukan seagama dengan kalian, ya, dan mereka bertindak semena-mena sama kalian, bagaimana perasaan kalian? Gitu loh. Ya ingat, bangsa ini bukan hanya milik satu agama. Bangsa ini bukan hanya milik satu suku. Bangsa ini bukan hanya milik satu golongan. Jadi jangan rusak bangsa ini dengan nilai-nilai kotor seperti itu. Kalian kumpul rame-rame di situ, kalian bilang gak ada orang Kristen di situ, gak ada orang Kristen di situ. Ingat ya, aku tidak sedang memprovokasi. Aku tidak sedang mempengaruhi. Bagi semua umat Kristen dan juga umat selain daripada agama mayoritas, tenang kalian, ya. Kita tidak diajarkan, kalian tidak diajarkan untuk melawan kejahatan dengan kejahatan. Tidak diajarkan melakukan tindakan semena-mena dengan sesuatu yang jahat. Ya, kalian cukup berdoa saja sudah selesai. Dan juga ini harusnya menjadi perhatian pemerintah. Tolong diskusikan kepada pemerintah. Tapi aku sangat miris ketika ya Dewan Perwakilan Rakyat, ya, mereka waktu itu sedang ketok palu mengatakan bahwasanya sekolah Yayasan Kristen Gamaliel ditutup, ketok palu 3 kali.
dan memerintahkan Satpol PP untuk memberhentikan pembangunan. Mantap kan? Tepuk tangan dulu untuk wakil rakyat di sana. Hebat kalau ku bilang, hebat kalian. Sekarang begini, kalian jamin 4% dari orang Kristen di sana tidak memiliki wakil rakyat? Ya, katakan lebih dominan di sana, masyarakat di sana memang 93,sekian% itu adalah beragama Islam. Katakanlah dulu dominasi di sana, yang mendominasi di kursi dewan sana adalah dewan-dewan yang beragama Islam. Ya, katakan tidak ada yang beragama Kristen. Katakan tidak ada yang beragama Buddha. Katakan tidak ada dewan yang beragama Hindu atau penganut kepercayaan lain. Katakanlah 100% semuanya itu agama Islam. Apakah kalian hanya wakil dari satu agama saja? Apakah mereka tidak pilih kalian? Bisa kalian jamin mereka tidak pilih kalian? Itu. Ingat ya, Opung Parbelak bukan hanya ya bersuara ketika ada agama Kristen saja yang mengalami tindakan intimidasi. Siapapun agamanya, ketika mereka mengalami intimidasi, aku akan bersuara. Karena bagi Opung Parbelak, ya semua adalah saudara. Ingat itu, ya. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa ada umat Kristen. Umat Kristen juga tidak bisa hidup tanpa ada umat Islam. Orang Buddha juga tidak bisa hidup kalau tidak ada orang Muslim. Orang Muslim juga tidak bisa hidup kalau tidak ada umat Buddha. Begitu sebaliknya dengan beberapa agama yang ada di Indonesia ini. Orang Jawa nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Batak. Orang Batak nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Bugis. Orang Bugis juga nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Jawa. Orang Jawa nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Betawi. Orang Betawi nggak bisa hidup kalau nggak ada orang Padang. Semua berkaitan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini, yang sudah menonton video ini, dan di beberapa waktu yang lalu ya teman-teman ya, kita sudah melihat di berbagai platform media sosial di mana tindakan intoleran terjadi lagi di daerah Kota Bekasi, yang dimana teman-teman di sana ada penolakan terhadap pembangunan sekolah Kristen Gamaliel. Nah teman-teman, ada sekelompok orang yang menolak itu dan mereka berkata bahwa kamilah yang mayoritas di sini. Nah, seandainya ada 1 atau sampai 2-4% Kristen di sini, bolehlah dibangun sekolah itu. Karena kalau tidak ada Kristen di situ, maka siapa yang akan disekolahkan di sana? Nah, teman-teman ya, mereka mulai takut, mereka mulai merasa terguncang ya ketika ada pembangunan sekolah, bukan hanya pembangunan sekolah Kristen, tetapi pembangunan rumah-rumah ibadah juga. Mereka kebanyakan menolak ya. Kebanyakan menolak, dan ada kelompok-kelompok tertentu saja. Memang tidak semua saudara kita Muslim intoleran. Sebagian besar juga saudara-saudara kita Muslim itu cinta dengan toleransi. Tetapi ini adalah kelompok-kelompok tertentu saja yang dimana mereka menolak pembangunan Kristen itu dengan membawa-bawa nama agama. Nah, yang lebih mirisnya lagi teman-teman ya, di mana ada wakil rakyat, ada oknum ya, oknum maksudnya, ada oknum anggota DPRD teman-teman ya, yang mengetok palu dan kemudian mengambil keputusan atau memutuskan untuk membatalkan pembangunan sekolah tersebut. Nah teman-teman, sangat miris sekali ya, yang namanya wakil rakyat harusnya dia membela hak-hak rakyatnya, bukan malah sebaliknya, kecuali kalau dia menjabat sebagai wakil kelompok tertentu atau wakil agama atau wakil rakyat yang memiliki agama tertentu. Nah teman-teman, inilah yang miris di negara kita ini, mereka tidak bisa berlaku adil terhadap kaum-kaum minoritas. Tetapi kita percaya teman-teman ya, itu tidak menghalangi
tidak menghalangi kaum minoritas itu semakin semangat untuk bisa belajar atau membangun sekolah atau membangun rumah ibadah atau beribadah kepada Tuhannya, sekalipun kita melihat hampir di setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun tindakan-tindakan kelompok intoleran ini, tetapi ya faktanya sampai sekarang kekristenan di Indonesia ini masih eksis, teman-teman ya. Itu tidak pernah dilenyapkan oleh tindakan-tindakan mereka, karena dari dulu juga, dari zaman para rasul juga sudah ada yang namanya sentimen atau pembenci-pembenci umat Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Dan biarlah kiranya pemerintah daerah, pemerintah setempat benar-benar itu memperhatikan hak-hak rakyatnya, di mana Undang-Undang Dasar itu sudah menjamin ya kemerdekaan, kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.